dulu, saya kenalin dulu. Di sini ada basic dressing set. Nah, biasanya kalau perawatan muka sederhana bisa pakai ini ya. Nah, untuk perawatan kronis bisa pakai ini, bisa. Tapi ini kan lumayan ya, satu kali pakai dan harus beli, berarti ya pasiennya ini jarang digunakan. Ya, karena biasanya kita masih memikirkan biaya pasien. Gitu ya. Kalau harus pakai ini, kebayang misalnya satu hari lukanya harus diganti beberapa kali karena misalnya darahnya atau nanahnya masih masif gitu ya. Nah, jadi biasanya basic dressing set ini nggak kita gunakan. Ya, ini isinya sama, ada kasar, ya, terus ada peralatan-peralatan lainnya. Tapi ini jarang digunakan. Jadi teman-teman cukup pakai yang ada di rumah sakit saja. Nah, contohnya ini. Jadi misalnya alatnya ini sebenarnya dibutuhkan, kita butuh 2 bengkok. Ya, jadi satu untuk alat, satu untuk bahan ya habis pakai. Nah, kalau di rumah sakit, tapi teman-teman jangan kaget kalau untuk bahan habis pakai biasanya kita pakai kresek. Ya, karena nanti kan si balutannya ini besar, nggak akan muat di sini. Jadi lebih baik langsung masuk ke kresek ya. Nah, ini ada pinset juga. Di sini ada pinset kirurgis sama anatomis. Jadi kalau misalnya di rumah sakit, ini nggak selalu kayak gini sih setnya ya, nggak selalu 2 bengkok 2 pinset. Jadi nanti disesuaikan aja. Misalnya kalau saya butuh bengkok, cari bengkok. Saya butuh pinset, cari pinset ya. Nah, ini terus di sini juga ada set steril lainnya. Nah, di bak instrumen di sini ada 2 kom ya. Jadi 2 kom, 1 kom untuk NaCl, 1 kom lagi biasanya untuk betadine, tapi betadine jarang digunakan kecuali pasiennya masih ada luka yang masih harus menggunakan antiseptik ya. Nah, tapi biasanya kalau nggak pakai betadine, komnya yang 1 buat NaCl, 1 lagi untuk kasar. Ya. Terus di dalamnya juga di sini ada pinset. Pinsetnya di sini nggak harus berapa chirurgis, berapa anatomis sih sebetulnya, cuman di sini ada 2 chirurgis, 2 anatomis gitu ya. Jadi sepasang untuk kasar ya, untuk melembabkan kasar, dan ada 2 gunting. Nah, di sini ada gunting jaringan, ada juga gunting perban ya. Jadi ini disimpan di set sterilnya di bak instrumennya. Setelah itu di sini juga ada dressing. Nah, ini mungkin salah satu yang membedakan dengan perawatan luka sederhana ya. Kalau di luka sederhana, mungkin teman-teman pernah diajarin menggunakan Daryanto. Tahu yang kayak gini nggak? Tahu ya? Dia itu kayak jaring kayak gini, tapi dia udah ada salupnya di dalam. Ya, jadi kalau misalnya lukanya bekas hekting atau misalnya luka sederhana, itu biasanya kita gunting, kita tempel di atas lukanya. Ya, jadi ini sebenarnya untuk nanemin salupnya aja, cuman dibantu pakai jaring ini biar dia lebih nempel, baru ditutup. Nah, Daryanto ini cara penggunaannya teman-teman nggak bisa sembarang tarik ya, karena ini kan banyak salupnya nih nempel. Ya, jadi harus digunting, biasanya ditariknya digeser dikit-dikit biar si salupnya itu ngambil semua gitu ya, jadi nggak ada yang kebuang. Nah, tapi untuk perawatan luka kronis Daryanto ini tidak digunakan. Karena apa? Karena kalau luka kronis ini kan lukanya besar dan kita butuh banyak banget berarti ya. Kembali lagi ke kos, ini lumayan gitu ya. Jadi untuk luka kronis biasanya kita pakai salup. Nah, salup topikal. Jadi nanti salup ini yang akan kita oleskan di area luka ya. Nah, setelah itu di sini juga ada putih soap ya, dan juga foam dressing. Jadi putih soap atau foam dressing ini dia fungsinya untuk menyerap si cairan. Ya, misalnya lukanya udah dalam nih, ternyata masih ada nanahnya, ada darahnya gitu ya. Ini fungsinya untuk menyerap ya. Terus yang terakhir ini ada sorbak. Nah, putih mat ya. Putih mat ini sebenarnya dia bentuknya jaring sama kayak Daryanto ini, cuman bedanya kalau Daryanto kan dia sudah ada salupnya ya. Nah, kalau putih mat ini kita pakai topikal dulu, setelah ini baru kita tutup pakai putih mat. Ya, jadi karena ini lukanya besar, kita cari cara untuk mengganti si
dari yang dulu tadi ya, pakai salep, terus kita tutup pakai putih mat ya. Itu terus apalagi di sini. Oh ya, ini ada penggaris ya. Jadi kalau misalnya teman-teman melakukan perawatan luka kronis, jangan lupa diukur lukanya. Di sini kasih nama, dikasih tanggal pengukurannya atau tanggal penggantian balutan ya. Di sini bentuknya penggarisnya kertas, jadi karena hanya sekali pakai ya. Jadi kasih nama sama tanggal. Nanti tinggal diukur aja lebarnya berapa, panjangnya berapa ya. Termasuk kedalamannya. Tapi kalau kedalaman kan nggak bisa pakai penggaris karena titik nolnya nggak di ujung dan nggak mungkin kita masukin kertas ke luka gitu ya. Jadi kalau untuk kedalaman luka kita bisa siasati pakai lidi water ya. Jadi misalnya lidi waternya kita masukin ke dalam ya, tapi jangan terlalu nempel ke luka. Terus nanti kita kira-kira dari kulit luarnya berapa senti ya, misalnya segini, baru kita ukur ke penggaris ya berapa senti kedalamannya. Nah untuk luka ini kan sebenarnya kedalamannya nggak rata ya, nggak kayak kolam berenang gitu kan, tapi ada yang naik, ada yang turun gitu ya. Biasanya kita ukur yang paling dalam ya, kita ukur yang paling dalam untuk kedalaman lukanya ya. Nah terus ada sarung tangan bersih ya, dan juga kasa nggak lupa ya teman-teman. Dan kalau untuk luka kronis biasanya kita juga siapin kasa yang agak besar untuk nutup ya, setelah dilakukan perawatan baru kita tutup ya. Satu lagi ada NaCl ya. NaCl di sini untuk membersihkan sekaligus untuk melembabkan kasa ya. Paham ya untuk alat-alatnya? Oke, kita coba ya. Ini pasien yang pertama kita lakukan adalah info konsen ya. Selamat pagi Bapak, kenalkan saya perawat Nurul. Hari ini saya akan melakukan perawatan luka pada Bapak ya. Saya boleh tahu Bapak siapa namanya ya, seperti biasa identitas pasien. Kalau sudah, baru kita jelaskan atau kontrak waktu ya. Baik Bapak, untuk tindakannya kurang lebih nanti 15 menit. Nah karena posisi lukanya Bapak ada di belakang, jadi nanti saya minta Bapak untuk ubah posisi ya Pak ya, agak miring. Nah, nanti kalau sudah oke, misalnya Bapaknya mau, teman-teman pastikan karena pasiennya harus miring, kita bikin posisi pasien tetap nyaman ya. Kalau pasiennya nggak bawa guling atau misalnya bantalnya kurang, teman-teman bisa modifikasi selimut misalnya digulung-gulung untuk dipeluk atau jadi tahanan pasien ya. Jadi posisi pasien harus senyaman mungkin ya. Kalau sudah, baik Bapak, saya siapkan alat dulu ya. Seperti biasa, cuci tangan. Berapa langkah cuci tangan? 6 langkah. Jangan lupa gunakan Baraksat. Saya pakai komplotnya ya. Setelah selesai, baru kita gunakan sarung tangan yang bersih ya. Udah beres pakai, kita kembali baru pakai sarung tangan Di bawah. Nah, ketika sudah pakai sarung tangan bersih, yang pertama saya buka itu adalah bengkok dan juga pinset. Karena saya akan membuka dulu balutannya. Kenapa harus dibuka dulu? Kalau prinsip saya, kenapa harus dibuka dulu? Karena kita harus tahu kondisi lukanya seperti apa. Jadi nanti ketika buka set steril, kita tahu kira-kira butuh berapa kasa, terus NaCl-nya berapa, segimana, nah gitu ya. Oke, ini kita buka. Ini kalau barang-barang di rumah sakit yang dimasukin ke pack plastik kayak gini dia steril ya. Tapi kalau untuk bengkok karena fungsinya untuk tempat sampah, jadi teman-teman boleh langsung diambil aja ya. Nah, lalu di sini saya akan membuka balutan. Kalau buka balutan katanya harus dikasih cairan biar
mudah ya, tapi sebenarnya hasil penelitian terbaru membuka balutan ini nggak harus selalu pakai cairan teman-teman ya. Selama teman-teman membuka dengan teknik yang betul, itu tidak akan menimbulkan rasa nyeri. Jadi tekniknya adalah teman-teman cabut balutan itu searah pertumbuhan bulu pasien. Ya, jadi kalau misalnya dibokong bulu pasiennya ke sana nunggunya, berarti kita tariknya sejajar searah bulu pasien. Jadi kalau misalnya melawan, dia kayak wax ya sakit. Jadi kalau misalnya penelitian katanya diambil searah dengan bulu pasien. Tapi lihat kondisinya seperti apa. Kalau memang membutuhkan NaCl atau cairan untuk membantu, ya bisa aja. Tapi jangan sampai banjir gitu ya. Oke, ini mau dibuka. Bapak saya buka ya balutannya. Maaf kalau agak sedikit sakit ya Pak. Itu pakaian atau bisa tajirudis? Mana Tom? Itu teh NaCl-nya udah dituangin tadi teh. Nah, ini saya lihatin dulu teman-teman ya. Jadi kalau misalnya ada luka kronis, ketika teman-teman buka, itu akan seperti ini. Ya, jadi di dalamnya itu akan banyak barang-barang ya atau alat-alat yang ada di dalam luka. Jadi jangan ketika buka kaget ke banyak sampah ya. Ini bukan sampah ya teman-teman, tapi ini adalah si foamnya tadi. Ya, jadi biasanya kalau udah dibuka dan mau diganti balutan, foamnya nggak sebersih ini. Ya, dia biasanya sudah mulai agak besar, mengkerut ya. Terus warnanya berubah jadi warna agak hitam. Karena tadi dia sudah menyerap nanah dan darah ya. Dan ini biasanya kalau pasien udah infeksi agak sedikit bau ya. Nah, nanti teman-teman tugasnya membuang dulu si bagian foam sama putih sopnya, baru nanti kita bersihkan ya. Oke, ini ambil dulu foamnya, kita buang, dan putih sopnya juga dibuang. Kalau sudah, di sini kita harus lihat kondisi lukanya. Apa aja harus dilihat dari kondisi luka? Warnanya berbau atau tidak. Jaringan matinya seperti apa? Ya, kondisi jaringan matinya. Nah, kalau sudah, ingat teman-teman punya penggaris. Ya, di sini kasih nama pasien dan tanggal perawatan luka. Baru kita ukur. Di sini diameter panjangnya misalnya 17,5. Nah, nanti teman-teman bawa pulpen, tandain di angka 17,5. Tulis di sini kasih keterangan panjang, diameter panjang, ya. Terus nanti lebarnya di sini 14,5. Kasih tanda lagi di 14,5, dikasih tulisan diameter lebar, ya. Nah, sekarang kedalaman. Kalau misalnya teman-teman mau pakai lidotan boleh, mau pakai tangan juga boleh, tapi tangannya nggak boleh nempel ke luka ya. Jadi cukup di ambang aja kira-kira. Terus kita ukur sama kulit pasien. Nah, di sini baru kita ukur ya kira-kira berapa senti kedalaman. Oke, kedalamannya 4 cm. Jadi di sini ditandain 4 cm kedalaman luka. Ya. Oke, kalau sudah garisnya disimpan karena nanti ini untuk dokumen. Nah, kalau sudah di sini biasanya sebelum saya menyiapkan set sterilnya, di sini saya akan dulu sedikit guyur menggunakan NaCl. Karena kan lukanya terbuka, khawatirnya dia kering, ya. Jadi kita guyur, tapi nggak boleh terlalu banyak. Yang penting basah aja, lembab, gitu ya. Kita guyur lukanya, baru kita siapkan set steril, ya. Ini kalau misalnya udah membuka balutan dan kita kotor, berarti kita ganti sarung tangan. Tapi masih sarung tangan yang bersih ya. Nah, biasanya kalau di rumah sakit perawat itu udah double sarung tangannya. Ya, jadi kalau udah kotor, sarung tangannya dibuka, di dalamnya masih ada sarung tangan. Yang jadi double pakai. Kalau misalnya enggak, berarti kita buka dulu misalnya ya, terus kita ganti sarung tangan yang bersih. Sudah, baru kita siapkan set steril. Nah, ini ya, set sterilnya kita buka. Ini set steril, jadi teman-teman hanya boleh pegang bagian luarnya aja, ya.
tapi menghadap keluar seperti ini. Ya, jadi nanti dia bisa menampung kasa. Dia bisa digunakan untuk menyimpan kasa. Nah, kalau udah terbuka ini, jangan lupa teman-teman masukin bahan-bahan yang dipakai selama masih sarung tangan bersih. Jangan sampai nanti udah pakai sarung tangan steril lupa, ya. Nah, ini kasa juga nanti teman-teman masukin. Jadi kalau di rumah sakit karena sekarang udah nggak pakai korentang, tahu korentang? Tahu. Kayak gitu ya. Jadi teman-teman pakainya kasa yang steril yang udah di set kayak gini. Toki maruragan. Terus setelah itu jangan lupa juga dimasukin si foamnya. Nah, putih merahnya juga ya. Nah, saya kasih tahu dulu. Putih med ini dalam satu bungkus ini sebenarnya hanya satu. Karena ini udah pernah dipakai beberapa kali, jadi ada beberapa banyak ya. Dan satu putih med ini bentuknya kayak gini dilipat. Makanya kenapa di set steril, kalau saya ambil dulu. Di sini ada gunting perban, karena untuk menggunting putih med. Jadi kita sesuaikan kalau lukanya nggak gede-gede banget, oh berarti ini harus digunting. Ya tapi diguntingnya nanti saat udah di set steril. Ya. Nah, kalau sudah di sini teman-teman siapkan juga lidi water kalau dibutuhkan. Tapi kalau misalnya kira-kiranya nggak perlu lidi water nggak perlu masuk kecuali kalau buat mengukur tadi di awal aja, ya. Satu lagi ada kasa yang besar. Untuk kasa yang besar ini sengaja nggak saya masukin ke dalam. Kenapa? Karena kan ini besar, dia akan memenuhi bak instrumennya gitu ya. Jadi nanti ini kita simpan sini aja, nanti belakangan baru kita ambil ya. Setelah tangan yang ini yang steril nanti dia sudah on and clear. Oke. Kita simpan. Lalu di sini jangan lupa didekatkan, jangan dimasukin ya. Ini salopnya didekatkan. Dan nah ini udah disiapkan di awal untuk pipaknya ya. Jadi di akhir teman-teman tinggal pasang, nggak usah gunting-gunting lagi ya. Oke, kalau sudah semuanya di sini alat-alat sudah masuk ke bak steril, salopnya sudah disiapkan, lukanya sudah dibuka, baru teman-teman ganti menggunakan sarung tangan yang steril. Prinsip menggunakan sarung tangan steril, skin glove to glove. Ya.
Sudah steril, berarti kita boleh masuk ke bab Steril. Kita rapikan. Nah, di sini form yang ada isian ACL boleh teman-teman keluarkan, biar nggak sempit, ya. Boleh dikeluarkan. Terus di sini kasaknya coba kita masukkan. Kita lihat ya, tadi lukanya kira-kira butuh berapa kasak. Di sini, misalnya saya masukkan 4 kasak untuk dalam bab. Ini kasak cadangan, saya simpan untuk jaga-jaga ya. Nah, ada baiknya kalau misalnya teman-teman punya set steril, sebelum melakukan tindakan atau sebelum melakukan kerja, ini kita naik-naikin dulu. Buat apa, ada yang tahu? Kalau misalnya kita udah on, ya, kita nggak harus masuk ke bab steril. Kita ambil aja dari luar. Nah, sekarang kita akan mulai melakukan pelembagaan pada kasak, ya. Kalau di rumah sakit ada yang pernah melakukan perawatan luka ini? Belum. Kalau yang sederhana ada? Ada. Ini kalau di rumah sakit kasaknya biasanya pakai tangan ya. Kalau perawat di rumah sakit, tapi kalau teman-teman masih karena masih belajar, jadi tetap pakai ya, walaupun kekeringannya lebih bagus pakai tangan ya, karena judulnya lembab. Ingat ya, lembab. Kalau lembab itu enggak basah, jadi dia hanya dingin ya, jadi enggak yang basah luncur gitu ya. Judulnya apa? Pahili. Bisi pahili. 4 ya kasanya. Dikemanain? Nah, kalau sudah di sini tadi kan sebelum ngecek atau sebelum nyiapin steril saya guyur dulu dikit ya pakai NaCl. Ini berarti masih ada air atau resiko airnya nyangkrung di luka-luka yang kecil ya. Jadi yang pertama kita lakukan adalah pakai kasa yang kering dulu untuk membersihkan tadi yang cairan tadi ya. Dan ingat, kalau misalnya teman-teman melakukan perawatan luka, kasahnya itu harus menutupi pinset ya. Jadi jangan kayak gini, misalnya kayak gini nih megangnya. Ketika kita ngebersihin, maka pinset akan nempel ke kulit pasien ya, dan beresiko melukai pasien. Jadi kalau bisa, ketika kita mau melakukan perawatan, kondisi pinset ada di dalam kasak. Ya, jadi kan nanti kalau misalnya nempel ke kulit pasien dia akan kayak gini. Ya, jadi pinsetnya tidak akan melukai kulit pasien. Ya. Nah, ini kita bersihkan, agak ditekan ya teman-teman, karena kita akan menarik atau mengeluarkan push ya. Jadi ditekan sambil ditarik cairan yang tadi kita guyur ya pakai NaCl. Nah, untuk membersihkan luka, ini saya lihatin ke teman-teman. Kalau untuk membersihkan luka, ini jangan digesek gitu ya, tapi agak ditekan arahnya dari sisi sebelah kanan, misalnya kayak gini ya. Itu pindah begini. Tap sambil agak di ya. Jadi jangan digosok-gosok. Nah, dan yang harus teman-teman ingat juga, kalau misalnya luka kayak gini, jangan tertipu lukanya kayak gini aja. Kadang ada pasien yang
dia itu kayak lukanya segini aja, tapi ada terowongan di dalam, ya. Jadi kayak rata, tapi di sini ada bolong. Nah, tapi kulitnya masih bagus, gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya yang banyak jadi infeksi, itu si terowongan tadi luka nggak dibersihin. Jadi lama-lama infeksi dan akan menggerogoti kulitnya. Itu lama-lama bolong. Ya, jadi nambah luka baru. Oke, itu yang harus diperhatikan. Oke, sudah dibersihkan ya. Sekarang kita baru ambil kasa yang lembab. Ini kita transfer ya ke tangan yang sebelah kanan. Kalau misalnya udah bersih ya, udah dikeluarkan putihnya semua, teman-teman ternyata melihat banyak jaringan mati. Kalau jaringan mati biasa warnanya apa sih? Hitam. Putih ya. Nanti ada yang hitam, kalau udah kelamaan dia akan berubah menjadi hitam. Ya. Jadi warna hitam ya, tapi dia biasanya ada putihnya dulu gitu ya. Nah, kita bawa gunting jaringan. Satu lagi, nanti ini kan diujiankan ya. Saat ujian jangan coba-coba kalian gunting pakai tangan yang tidak dominan, karena nyari aman gunting aja gitu ya. Nah, ini akan beresiko ya kalau gunting pakai tangan yang tidak dominan. Jadi caranya adalah teman-teman tukar sama pinset ya. Mau ditukar boleh, mau pakai pinset baru boleh, tapi selama yang ini belum on ya, bawahnya kan nggak on ya, ini boleh dipakai dulu ya. Jadi teman-teman tinggal tukar ya. Nah, kita gunting. Kalau sudah, teman-teman kalau habis ngegunting sesuatu, itu kan pasti ada sisanya yang jatuh-jatuh. Ya enggak? Kita punya tugas untuk membersihkan atau menyapu si bagian sisa jaringan mati yang udah kita gunting. Ya. Caranya masih pakai kasa yang lembab. Jadi kita nggak pakai kasa kering ya, teman-teman. Karena kondisi lukanya lembab, kalau kita pakai kasa kering dia akan nempel. Apalagi kasa itu kan ada serat-seratnya ya. Dia beresiko nempel di luka. Jadi cukup pakai kasa lembab. Nah, di sini sambil kita bersihkan sisa-sisa jaringan mati. Sudah selesai pembersihannya, jaringan matinya sudah selesai. Baru terakhir kita akan memasangkan atau memberikan salep sama pasien. Untuk salep, teman-teman pasti tangannya akan ada yang kecuali ada asisten, nanti asistennya yang bantu. Tapi kalau nggak ada asisten sendiri, teman-teman on-kan yang sebelah kiri. Ini dibukanya jangan pakai tangan kanan, nanti ini on juga. Ya, bukanya satu tangan aja. Ini baru kita masukkan ke pasien ke luka. Jadi tangan yang kanan juga on, tapi onnya masih di area luka ya, di area lukanya. Jadi kalau masih ada yang masuk ke sini nggak masalah, tangan yang kanan masih touchnya sama lukanya.
Setelah diberikan salep, teman-teman ambil putih mat, ya, putih matnya simpan. Ini boleh teman-teman atur pakai tangan yang kanan, ya. Kalau misalnya ternyata tadi ada terowongan, ya, putih matnya itu teman-teman perintil-perintil masukin. Tapi jangan lupa sebelumnya masukin dulu salep ke dalam, ya, baru dimasukin. Nah, sekarang foamnya di sini ada dua sisi ya. Teman-teman jangan sampai kebalik. Yang satu foam yang bisa menyerap, satu lagi dia bahannya kayak plastik untuk menahan cairan. Kalau sampai kebalik, cairannya nggak akan nyerap, ya. Jadi posisinya perhatikan, harus si foamnya yang nempel di tempat, ya. Oke, kalau sudah di sini baru kita siapkan kalau masih belum menutupi luka, teman-teman boleh pakai 2 kasa ya. Karena lukanya besar, jadi kasanya harus besar. Nah, kalau misalnya kayak gini nih, ada sisa kayak gini, ini lebih baik pakai 2 kasa. Biasanya satu set ini ada isinya, ada yang 1, ada yang cuma 2, ya, nanti disesuaikan. Kayaknya ada 3 ya, benar ya? Iya Bu. Makanya tebal banget kan. Ada 3 ini. Udah selesai, tinggal di Nah, sekarang bagian penutupannya ini yang harus hati-hati. Ini kan di bagian bokong ya, dia dekat anus ya. Jangan sampai teman-teman ngasih plester anusnya ditutup. Ya, nanti masalahnya tambah baru, gangguan eliminasi. Padahal ketika dicek, oh ternyata anusnya ditutup, ya. Itu harus hati-hati. Jadi kalau misalnya udah mendekati anus, itu posisi plesternya dimiringkan. Atau boleh lurus tapi nanti digunting ya. Pas bagian anusnya itu digunting. Nah, selain ketika plester nutupin anus dia akan mengganggu eliminasi pasien. Yang kedua, kalau terlalu dekat sama anus, nanti ketika ada atau pasiennya BAB, dia akan nempel kan ya ke apa namanya? Ke plaviknya ya. Dan dia sifatnya akan nyebar. Nah, nanti lama-lama masuk ke luka, kan ya? Lukanya apa? Nah, pas di bagian anusnya ini boleh agak dimiringkan. Oke, sampai sini ada